Hello, good afternoon, Miss Rustika, and everyone who watched this video. So in this occasion, I will do interview regarding my research topic, which is the importance of teaching English for young learners in the perspective of prospective early children's teacher in Ganesha University of Education. So the purpose of this interview is to get the data regarding my research topic. So here right now, I am ready with one of respondent of my interview. So let me introduce her. So she is Nika Dekita Librayanti from fourth semester in Ganesha University of Education, major in early children's teachers. So without any further ado, I will start the interview. Halo, selamat siang Gita. Halo, selamat siang. Baik, jadi sebelum memulai interview, saya ingin mengkonfirmasi apakah benar kalau Gita itu mahasiswa PG PAUD di Undiksa dan sekarang semester 4? Ya, benar. Baik, terima kasih konfirmasinya. Jadi saya langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah di jurusan, di prodi Anda ada mata kuliah terkait pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak usia dini? Ya, ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa nama mata kuliah tersebut? Nama mata kuliahnya itu Bahasa Inggris Anak Usia Dini. Baik, lalu apa yang Anda pelajari di mata kuliah tersebut? Yang saya pelajari di mata kuliah ini tuh di sana terdapat bagaimana prinsip-prinsip perkembangan kognitif, lalu prinsip-prinsip perkembangan bahasa yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini. Lalu di sana juga terdapat macam-macam apa saja teori pembelajaran bahasa kedua dan juga bagaimana penerapannya. Itu yang saya pelajari di mata kuliah ini. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, apakah mata kuliah bahasa Inggris untuk anak usia dini ini lebih berfokus pada teknik mengajar bahasa Inggrisnya atau lebih ke kondisi psikologi anak dalam belajar bahasa Inggris? Menurut saya, mata kuliah ini tuh lebih berfokus ke teknik mengajar dalam bahasa Inggris pada anak ya, karena di mata kuliah ini kita lebih menekankan bagaimana guru sebagai tenaga pendidik yang mengelola proses pembelajaran perlu memahami kerangka berpikir anak usia dini agar pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Terus di sini juga tercantum bagaimana guru memberikan contoh bahasa Inggris yang baik, kemudian memberikan motivasi agar anak senang belajar bahasa Inggris, lalu bisa memfasilitasi anak dalam belajar bahasa Inggris, dan tentunya bisa menjadi partner dalam kegiatan belajar bahasa Inggris pada anak. Berarti jadi cukup kompleks juga ya apa yang dipelajari di mata kuliah tersebut. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana yang Anda rasakan saat mempelajari mata kuliah ini? Apakah Anda merasa susah, senang, menyenangkan, dan lain-lain? Baik, menurut saya mata kuliah ini sangat menyenangkan karena di sini saya bisa tahu ternyata bahasa Inggris untuk anak usia dini itu sangat penting dan banyak sekali manfaatnya. Terus dan dalam mata kuliah ini saya bisa mengetahui bagaimana prinsip perkembangan kognitif, lalu prinsip perkembangan bahasa yang berkaitan dengan pembelajaran anak usia dini. Terus juga bisa tahu teori-teori pemerolehan bahasa kedua apa saja, terus juga bagaimana penerapannya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Menurut pendapat Anda, seberapa penting bahasa Inggris ini diajarkan ke kelompok pelajar muda dan anak-anak di Indonesia, serta apa alasannya? Menurut saya, bahasa Inggris ini sangat penting ya, terutama bagi kelompok pelajar muda di Indonesia. Kenapa demikian? Itu karena di sebagian negara, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa kedua bagi masyarakat. Karena peran bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional, itu yang sangat penting untuk berbagai sektor yang ada. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang sekarang menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa kedua. Lalu belajar bahasa Inggris itu juga memiliki manfaat tersendiri. Misalnya, suatu saat nanti itu akan mendatangkan banyak lahan pekerjaan. Misalnya, kita bisa menjadi pemandu wisata jika bahasa Inggris kita sangat fasih. Terus juga kita juga bisa menjadi guru bahasa Inggris jika kita juga pandai dalam misalnya soal grammar dan lain sebagainya.
Jadi menurut saya bahasa Inggris itu sangat penting. Baik, terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, apakah menurut Anda bahasa Inggris untuk anak usia dini ini cukup hanya diajarkan di area sekolah, misalnya di TK atau di PAUD? Menurut saya tentu saja tidak. Bahasa Inggris tidak hanya diajarkan di era sekolah saja, namun bisa juga di rumah dengan bantuan orang tua atau keluarga lainnya. Seperti itu. Baik, jadi peran orang tua ini diperlukan juga ya berarti dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Ya, tentu saja sangat diperlukan karena seperti yang kita ketahui, ketika anak sudah di rumah, dia akan jarang mempelajari atau mengasah kemampuan mereka terkait bahasa Inggris. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu berperan aktif dalam mengajarkan anak bahasa Inggris di rumah. Mungkin contohnya, orang tua bisa menanyakan kepada anak nama-nama benda di sekitar mereka dengan menggunakan bahasa Inggris, atau orang tua bisa memutarkan sebuah film seusia anak mereka yang menggunakan narasi teks yang berbahasa Inggris. Terus dengan cara-cara itu kita bisa membuat mereka lebih cepat menangkap dan menguasai bahasa tersebut. Terus contohnya sekarang ada orang tua yang zaman sekarang itu mencarikan anaknya video seperti video Cocomelon atau Baby Shark seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ke-9, sebagai calon guru, bayangkan Anda dalam situasi mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Kira-kira masalah apa yang mungkin Anda hadapi ketika mengajarkan bahasa Inggris anak usia dini ini kepada mereka? Oke, kemungkinan masalah yang saya hadapi ya ketika mengajar bahasa Inggris kepada mereka, itu yang pertama, mereka biasanya itu mengalami kesulitan ketika bicara dalam berbahasa Inggris karena penguasaan kosakata yang masih kurang, sehingga mereka masih belum mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan bahasa tersebut. Terus kedua, terkadang mereka masih takut atau enggan atau malu juga untuk berbicara dalam bahasa Inggris, padahal saya sangat tahu anak tersebut pasti sudah menguasai beberapa kosakata walaupun dalam kalimat yang sederhana. Kemungkinan itu masalah yang saya hadapi ketika mengajar bahasa Inggris kepada mereka. Lalu kira-kira bagaimana cara Anda mengatasi masalah-masalah yang Anda sebutkan tadi? Baik, mungkin cara saya mengatasi untuk permasalahan tadi ya, mungkin saya di sini akan menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar bisa membuat mereka nyaman atau mendukung untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian juga saya akan menyuruh mereka lebih sering menghafal kosakata, mungkin dari menonton film yang bernarasi teksnya itu bahasa Inggris atau membaca buku-buku yang berbahasa Inggris gitu. Karena semakin banyak kosakata yang dikuasai oleh mereka, maka akan semakin mudah untuk mereka belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kuncinya berada pada bagaimana mereka kosakata bahasa Inggris yang mereka ketahui. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda seberapa fasih anak-anak di Indonesia dalam menggunakan bahasa Inggris? Baik, menurut pengamatan saya ya, tingkat fasih bahasa Inggris di anak-anak di Indonesia itu masih cukup rendah ya, karena saya sempat terjun langsung ke TK, di mana anak-anak terlihat tidak terlihat fasih dan terbiasa dengan bahasa Inggris, dan juga mengajar di sana juga terlalu minim. Terus namun menurut saya jika dibandingkan dengan saat saya kecil, pada zaman sekarang anak-anak sudah lebih fasih karena ada keberadaan teknologi yang banyak. Misalnya anak-anak belajar melalui game tentang istilah bahasa Inggris seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir, dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak usia dini, seberapa yakin Anda itu akan membantu para murid lebih fasih dalam bahasa Inggris walaupun itu bahasa Inggris yang sederhana? Baik, sebenarnya bahasa Inggris di anak usia dini itu bahasa Inggris yang sederhana. Misalnya menghitung kayak one atau two, kemudian bilang good morning, gitu seperti itu. Dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka, itu akan menambah kosakata bahasa Inggris mereka dan juga itu berpengaruh dalam kognisi serta pemerolehan bahasa kedua mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa terlalu dini juga anak untuk bisa membuat mereka fasih bahasa kedua, karena masih anak-anak ya. Kemudian bahkan terkadang bahasa pertama saja pun mereka masih belum menguasai.
Ya benar, saya juga setuju dengan pendapat dari kita. Jadi sekian pertanyaan saya mengenai interview kali ini untuk Gita. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk interview ini. Saya sangat mengapresiasi dan juga jawaban Anda juga sangat bagus. So that's all my interview, Ms. Rustika and everyone who watched this video. I apologize if there are any mistake. Thank you.